Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip atau cara itu tentang pemangkasan perawatan pohon kopi, itu dalam upaya untuk menjaga kestabilan buah ketika fase panen dan juga tentunya menjaga kesuburan pohon kopi ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe, mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe teman-teman, untuk membantu berkembangnya channel saya juga. Langsung saja. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini adalah jenis kopi yang kita tanam di perkebunan kita ya teman-teman. Ini kita lihat buahnya cukup bagus. Ini jenis Kontogusari ya teman-teman. Dalam rangka untuk meningkatkan ataupun menjaga kestabilan buah di perkebunan, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan ya teman-teman, terutama ini perawatan pemangkasan. Jadi yang kita share pada kesempatan kali ini yaitu tentang teknik pemangkasan perawatan ya teman. Sedikit saya jelaskan ya teman. Jadi pemangkasan perawatan itu adalah pemangkasan yang dilakukan secara rutin, yaitu dengan melakukan pembuangan pada tunas-tunas yang sudah tidak berguna karena sudah terlalu tua ataupun ini terkena hama penyakit. Tunas-tunas yang tidak produktif meliputi tunas cacing, tunas air, dan juga ada cabang balik dan lain sebagainya. Jadi harus dibuang karena memang tunas-tunas ini tidak diperlukan pada pohon kopi tersebut. Nantinya malah akan mengganggu produktivitas tentunya, karena akan menyerap nutrisi sehingga nutrisi akan terbagi ke ini yang tidak seharusnya. Nah, di sini kalau kita lihat ini contoh tunas cacing ya teman-teman. Di tunas cacing ini mempunyai karakter ataupun ciri, yaitu bentuknya kecil kayak gini. Dia hanya tumbuh 2 atau 3 ruas. Dia tidak mempunyai pupus lanjutan. Kalaupun misalkan ini tidak dipangkas ataupun dipelihara, dia tidak produktif teman-teman. Dia akan menghasilkan kopi yang sedikit, jadi tidak banyak, tidak kayak gini. Jadi beda dengan ini tunas ranting produksi ya teman, ataupun tunas raja itu. Dia dompolannya pun ini sangat rapat sekali. Jumlah per dompolinya itu juga banyak, sehingga produktivitas kopinya tentunya juga dari satu pohon cukup banyak. Nah, kalau misalkan tunas cacing ini kayak gini ya, ini harus dibuang. Nah, kayak gini. Ini contoh tunas cacing ya teman. Nah, yang kedua ada tunas air. Jadi tunas air, tunas yang tumbuh di ini, di pohon ataupun di batang pohon kopi. Di kayak gini teman-teman. Nah, ini contoh tunas air. Nah, ini kita buang ya teman, karena dia akan mengganggu sekali, karena pertumbuhannya cukup cepat. Nah, nanti malah akan menyerap nutrisi yang tidak seharusnya. Nah, ini harus bersih ya teman. Nah, ini pembersihan tunas air harus dilakukan secara rutin karena dia sangat cepat tumbuh. Namun misalkan kita ingin melakukan peremajaan pada pohon kopi, misalkan ketika yang di atas itu sudah tidak produktif, ya kita bisa memelihara dulu untuk tunas air. Nah, nanti tunas air tersebut yang kita sambung ataupun kita stek ya teman-teman. Nah, tapi kalau tidak dalam fase peremajaan, tentunya harus kita buang ya teman, untuk tunas
Ini tunas air. Dan selanjutnya ini ya teman, jadi ini contoh tunas ini tunas air ya teman, tunas cacing. Ini tunas cacing itu biasanya tumbuh di dombolan kopi kayak gini. Ini kita buang kayak gini juga bisa ya teman. Ini jadi penting sekali pembuangan tunas-tunas yang tidak berguna, tersebut tunas cacing. Nah, maka untuk meningkatkan produktivitas, jadi ini akan mengganggu ya teman. Tetapi dalam tanda kutip ya teman, dalam proses ini pemangkasan perawatan, tentunya di sini ada juga yang dimaksud dengan sortasi bahan. Jadi kita sembari melakukan pemangkasan perawatan, kita harus menyortasi bahan. Bahan yang dimaksud di sini adalah bahan yang akan kita pelihara untuk ini pembuahan ataupun untuk produktivitas kopi di tahun berikutnya. Misalkan di tahun ini kan fase buah kopi ini menuju ke fase penuaan buah atau menuju ke fase panen ya. Untuk persiapan untuk masa panen di musim berikutnya, tentunya kita harus mempersiapkan pertunasan atau percabangan yang baru ya teman. Karena kita tahu untuk karakter kopi, pohon kopi atau buah kopi ini akan produktif itu ketika dia mempunyai cabang ataupun pertunasan yang muda. Biasanya misalkan kayak gini, secara logika kayak gini teman. Ini pembuahan pertama atau kita kenal dengan B1 ya teman. Ini sudah tidak ada daunnya, Nah, nanti akan berbuah di tahun berikutnya. Ini adalah yang ini ya teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruas. Nah, ini sudah tidak bisa berbuah maksimal lagi di tahun besok. Ya, akan jadi ini berbuah yang bagus untuk tahun besok ini yang ini ya teman. Nah, untuk mengantisipasi atau menjaga kestabilan buah setiap tahunnya, tentunya harus selalu meremajakan yang namanya bahan di sini. Ya, ini contoh. Ini tunas ranting atau wah ini tunas raja teman. Nah, ini tunas raja juga. Nah, jadi ini kita pelihara. Nah, nanti setelah ini fase panen, nah ini di sini kita potong. Saya akan pelihara yang ini. Jadi yang akan kita pelihara dan kita gunakan untuk mengeluarkan buah di tahun berikutnya adalah yang ini dan seterusnya untuk setiap tahunnya. Jadi kayak gitu tekniknya untuk teknik sortasi bahannya teman. Beda misalkan kayak gini ya, ini jenis tunas raja, ini yang sudah menjadi tunas raja ini. Nah, ini B1 juga baru mengeluarkan buah pertama. Nah, kalau kita lihat di sana itu masih dia tumbuh sirip di sana dan masih kelihatan bagus untuk bisa dibuahkan lagi. Untuk itu kita pelihara lagi dan kita gunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Nah, nanti setelah B2 di sana sudah berbuah di tahun besok misalkan, itu untuk bibit selanjutannya sudah tidak produktif lagi ya, baru kita sambil di tahun besok mempersiapkan bahan untuk pembuahan berikutnya. Itulah teknik sortasi bahan ya teman, itu penting sekali. Nah, sebelum kita melakukan perataan pemangkasan, tentunya teman-teman harus tahu sedikit paling enggak itu teknik penyortiran bahan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, ini cukup bagus sekali, ini cukup banyak bahan. Ini bahan di B2 nantinya ini. Di sana juga ini jenis Robusta Tukusari ya teman, ini cukup bagus, alhamdulillah. Ini untuk Tukusari memang minim bahan ya teman, jadi kita harus ini jeli dalam mengatur untuk B1 ataupun B2 nantinya untuk dibuahkan di tahun berikutnya. Ketika minim bahan, atau teman-teman bisa melakukan teknik ini. Misalkan ini minim tunas bahan, ini sudah tidak begitu bagus produktivitasnya,
Nah, ini teman-teman bisa memelihara tunas. Ini air yang tumbuh di batang pohon, nah bisa disambung, diremajakan kembali, nah, sehingga nantinya setelah ini bagus siap dibuahkan, nah ini bisa dibuang ataupun dipotong teman-teman. Jadi yang kita gunakan ini, jadi itu merupakan suatu teknik untuk menjaga kestabilan panen buah teman-teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman untuk teknik perawatan pemangkasan. Jadi penting sekali dilakukan secara rutin, minimal itu 3 bulan sekali lah. Nah, kalau misalkan pemangkasan besar-besaran itu ketika nanti setelah fase pemanenan atau sambil panen itu bisa dilakukan. Untuk pemangkasan perawatan itu nanti menyesuaikan sesuai dengan kesuburan ataupun keadaan pohon kopi dari perkebunan teman-teman itu sendiri. Misalkan sudah saatnya untuk membuang tunas-tunas ini yang tidak berfungsi, itu segera saja lakukan, nanti malah akan mengganggu daripada kesuburan dan optimalnya panen dari buah kopi teman-teman itu sendiri. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.